Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmatnya bernafas di hari ini. Mudah-mudahan Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali daras Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Kita memasuki ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu berselisih mengenainya, padahal Allah akan menyingkapkan apa yang senantiasa kamu sembunyikan. Tafsir: qataltum berarti kamu mencoba, berupaya, mengakui atau mengambil keputusan untuk membunuh, atau kamu membuat dia nampak seakan-akan mati. Kamu hampir membunuhnya. Orang mengatakan qatalahu, artinya ia menjadikan dia seakan-akan telah dibunuh raganya atau moralnya. Perkataan terkenal dari Hazrat Umar radhiyallahu an ialah uqtulu Sa'dan. Telah dianggap berarti membuat Sa'ad kelihatannya seperti orang yang sungguh-sungguh telah mati. Kemudian tafsir di nafsan. Nafsan dipakai sebagai ismun nakirah, yaitu dalam bentuk tak tertentu. Menurut tata bahasa Arab dapat tertuju kepada seorang tokoh penting sekali. Dalam ayat-ayat terdahulu beberapa tingkah buruk dan kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi telah disebut. Ayat ini menunjuk kepada dosa mereka terbesar, yaitu mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam di atas salib, dan dengan demikian hendak membuktikan bahwa menurut Bible ia adalah nabi palsu. Dalam usaha keji dan kejam itu mereka sama sekali gagal. Nabi Isa alaihissalam diturunkan dari salib dalam keadaan hidup, tetapi nampak seperti orang mati. Untuk fakta sejarah bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati di atas salib, tetapi diturunkan dalam keadaan hidup serupa orang mati. Lihat catatan nomor 2000. Kemudian tafsir. Anak kalimat ini berarti bahwa suatu waktu akan datang bila kebenaran mengenai
wafat Nabi Isa alaihissalam akan terbuka dan kedok yang sekian lama telah menyelubungi peristiwa itu akan disingkap. Faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Maka kami berfirman, bandingkanlah peristiwa ini dengan beberapa peristiwa semacamnya, barulah akan kamu ketahui hakikatnya. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan memperlihatkan tanda-tandanya kepadamu supaya kamu mengerti. Tafsir: dar berarti yang mirip sesuatu. Kata kerja daroba dipakai dalam bentuk-bentuk yang berlainan dalam surah ke-13 ayat 18, surah 16 ayat 75 dan surah 43 ayat 58, dan mengandung arti perbandingan. Maka ungkapan idribuhu bibadiha dapat ditafsirkan seperti berikut: bandingkanlah keadaan Nabi Isa alaihissalam ketika ia diturunkan dari salib dalam keadaan hampir seperti mati dengan keadaan orang-orang yang dianggap mati, padahal sesungguhnya tidak mati, tetapi hanya tampak mati. Dan kamu akan menjumpai hakikat yang sebenarnya tentang Nabi Isa alaihissalam yang disangka mati itu. Kemudian anak kalimat ini dapat diartikan beginilah cara Allah memberi harapan hidup lagi kepada Nabi Isa alaihissalam setelah ia hampir wafat. Mauta adalah jamak dari mait yang berarti orang bagaikan mati atau hampir mati. Di sini kata mauta harus dipahami dalam arti tersebut karena menurut Al-Quran mereka yang sungguh-sungguh telah mati tidak akan hidup kembali. Surah ke-21 ayat 96 dan surah ke-23 ayat 101. Ayat ini dapat juga diartikan maka kami berkata pukullah dia atau pembunuh itu karena sebagian pelanggarannya. Demikianlah Allah memberi hidup kepada orang mati dan menampakkan kepadamu tanda-tandanya agar kamu mengerti. Menurut arti ini, ayat ini dan ayat sebelumnya merujuk kepada pembunuhan terhadap seorang muslim oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Setibanya di Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian perdamaian dan hubungan baik secara timbal balik dengan orang-orang Yahudi. Tetapi kesejahteraan dan keunggulan Islam yang kian tumbuh itu sedikit demi sedikit membangkitkan rasa iri hati mereka. Dan beberapa dari pemimpin mereka, Ka'ab bin Ashraf selaku tokoh terkemuka di antara mereka, dengan diam-diam mulai menghasut kaumnya terhadap kaum muslimin. Tidak lama setelah perang Badar, seorang wanita muslim kebetulan pergi ke warung seorang Yahudi untuk berbelanja. Tukang warung ini berlaku tidak senonoh terhadap wanita itu. Wanita muslim itu berteriak minta tolong. Seorang muslim yang kebetulan ada di sana datang menolong, dan dalam perkelahian tukang warung itu terbunuh. Dan atas kejadian itu orang-orang Yahudi menyerang orang muslim itu dan membunuhnya. Ketika perkara itu diselidiki, tidak seorang pun dari penjahat-penjahat yang ikut serta dalam pengeroyokan biadab itu mengaku berdosa, dan setiap orang mencoba menggeserkan tanggung jawab kepada orang lain. Pembunuhan terhadap seorang muslim bukan merupakan satu-satunya perbuatan jahat pihak orang-orang Yahudi. Tingkah laku mereka sehari-hari kian menghinakan dan bersifat menantang, dan mereka senantiasa mencari-cari kesempatan menimbulkan gangguan-gangguan baru dan dengan diam-diam berkomplot untuk membunuh Rasulullah SAW sendiri. Ka'ab bin Ashraf adalah musuh kental dan otak penghasut segala keributan dan hasutan. Ia bahkan pernah pergi ke Mekah dan dengan lidahnya yang sangat fasih telah berhasil membuat orang-orang Quraisy yang menderita sedih atas kekalahan yang sangat memalukan mereka di Badar, bersumpah secara sungguh-sungguh dengan memegang
tirai Ka'bah bahwa mereka tidak akan istirahat sebelum berhasil membinasakan Islam dan pendirinya. Ka'ab pun telah menyebarluaskan sajak-sajak kotor ihwal para wanita terhormat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas berulangnya perbuatan-perbuatan hianat dan jahat dan sebagai hukum atas kematian orang muslim tak berdosa itu, ia dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati itu hanya sebagian dari hukuman terhadap kejahatannya, dan hukuman selebihnya disisihkan untuk di akhirat dengan penggunaan kata qataltum dalam bentuk jamak. Al-Quran menganggap seluruh masyarakat Yahudi bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Tetapi karena hukuman mati itu diuntukkan bagi biang keladinya saja, maka kata pengganti hu itu tertuju kepada Ka'ab. Menurut arti ayat itu, kata-kata demikianlah Allah menghidupkan yang mati berarti bahwa pembalasan itu merupakan cara yang berhasil guna untuk memberi hidup kepada orang mati. Sebab dengan jalan itu orang-orang yang mungkin menjadi bakal pembunuh akan tercegah dari melakukan pembunuhan-pembunuhan lebih lanjut. Bahwasanya pembalasan itu cara yang paling berpengaruh untuk pemberian hidup kepada yang mati ada disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Tambahan pula, orang-orang Arab zaman jahiliyah memandang orang yang terbunuh dan darahnya belum dituntut balas sebagai orang mati, dan memandang orang yang kematiannya telah dituntut balas sepenuhnya sebagai orang hidup. Seorang ahli syair Arab, Haris bin Hilzah, mengatakan, "Inna bastum ma baina malhata wal sakib fihal amwatu wa ahya." Artinya, jika engkau gali pemakaman antara Malha dan Syakib, kamu akan menjumpai di dalamnya orang-orang mati maupun orang-orang hidup, yakni mereka yang terbunuhnya telah tertebus. Catatan kaki, dalam ayat ini sebagian mufassirin juga salah menyimpulkan bahwa apabila seseorang terbunuh, maka dengan potongan daging sapi yang telah disembelih itu dipukulkan pada mayatnya, dengan demikian akan dapat diketahui siapa pembunuhnya. Keterangan tafsir Fathah Al-Bayan. Padahal dengan jelas Al-Quran di sini menyatakan bahwa dengan meneliti keadaan orang yang telah terbunuh dengan keadaan atau kejadian-kejadian sebelumnya, maka akan didapati petunjuk penyebab munculnya perkara ini. Karena cara seorang pembunuh pada umumnya melakukan pembunuhan dengan satu cara, dan dewasa ini dunia intelijen sangat bergantung pada teknik seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa rahimakumullah, demikian di episode kali ini. Wa akhiru dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada dalamnya telah tersaji. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini Suatu alam berwujud sendiri. segala sesuatu